Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Tasya dengan NIM 1814150. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 3 dan materi 4 mata kuliah Enterprise Information System. Dimulai dari materi 3 yaitu mengenai Enterprise Management Information System. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Enterprise Management Information System. Bisa dilihat di slide di atas ini. Apa sih Enterprise Management Information System itu? Yaitu adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Karakteristik dari alur Interdepartmental Management Information System, yaitu yang pertama adalah standarisasi, yang kedua perubahan harus dikontrol dengan hati-hati, yang ketiga memerlukan manajemen sistem, yang keempat support untuk beberapa user dan aplikasi, yang kelima mempunyai data yang heterogen. Slide selanjutnya adalah perbandingan antara workgroup dan Enterprise Management System. Kalau workgroup, user kenal dan bekerja sama dengan lainnya. Kebanyakan dan hanya memiliki 12 user, media penyimpanannya terbatas, memiliki beberapa entitas, memiliki satu atau beberapa aplikasi, dan memiliki subfungsi dari perusahaan. Sedangkan Enterprise Management System yaitu memiliki user saling asing dengan lainnya, memiliki bisa ratusan atau ribuan, tak terbatas, dan memiliki banyak entitas, memiliki beberapa aplikasi yang berbeda, dan juga memiliki pusat bisnis. Yang slide ini adalah tantangan di dalam pengembangan Enterprise Management Information System. Tantangan di dalam pengembangan Enterprise Management Information System ini memiliki 3 pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan dari dalam sistem yang mencakup perbedaan data, perbedaan jalan dari data processing, perbedaan terminologi, perbedaan tujuan, perbedaan tipe keinginan sistem, perbedaan tingkat kepentingan, kompetisi antar departemen. Yang kedua adalah pengembangan dari luar sistem yang mencakup kemungkinan kejanggalan interface sistem, data yang diperlukan dari sistem yang lain mungkin tidak tersedia, kompetisi proyek untuk pengembangan, uang dan personal, pengembangan khusus mungkin diperlukan, kompetisi antar departemen, konflik dengan departemen MIS. Yang ketiga adalah tantangan dari keaslian atau alami sistem enterprise yang mencakup kekompleksan beberapa gambaran dan fungsi, ukuran atau besarnya user dan banyaknya data, perbedaan integrasi, kemungkinan inkonsistensi dan incompatible dari departemen, kesungguhan kerja dan panjang periode yang diperlukan, besarnya pengembangan staf, kemungkinan perubahan peralatan selama pengembangan, kesulitan untuk memahami sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 4 mengenai jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan departemen perusahaan, yang kedua sistem informasi menurut level organisasi, yang ketiga sistem informasi fungsional, yang keempat sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Baiklah, slide berikut ini adalah jenis-jenis sistem informasi berdasarkan departemen perusahaan. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, yaitu berfungsi menyediakan informasi dari transaksi keuangan. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran, yang berfungsi menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sistem informasi persediaan, yang berfungsi menyediakan informasi persediaan bahan pokok, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang keempat, sistem informasi personalia, yang berfungsi menyediakan informasi kepegawaian.
Yang kelima, sistem informasi distribusi yang berfungsi menyediakan informasi pengiriman produk. Selanjutnya, sistem informasi pembelian yang berfungsi menyediakan informasi kebutuhan barang dan bahan yang harus dibeli. Yang selanjutnya, sistem informasi analisis software. Ini yaitu berfungsi menyediakan informasi perangkat lunak penunjang organisasi. Sistem informasi analisis kredit berfungsi menyediakan informasi tentang calon nasabah dan nasabah. Sistem informasi penelitian dan pengembangan berfungsi menyediakan informasi kebutuhan penelitian dan promosi karyawan. Sistem informasi teknik berfungsi menyediakan informasi memenuhi kebutuhan pemeliharaan mesin dan instalasi listrik. Baiklah, slide selanjutnya adalah sistem informasi menurut level organisasi, yaitu mencakup 1. Sistem informasi departemen, yang merupakan sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Yang kedua adalah sistem informasi perusahaan, yang merupakan sebuah sistem yang terpadu yang dipakai sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang ketiga adalah sistem informasi antar organisasi, yang merupakan sistem informasi yang menggabungkan 2 organisasi atau lebih. Baiklah, slide selanjutnya adalah sistem informasi berdasarkan fungsional. Yang pertama itu sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini yaitu berfungsi menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi, departemen atau bagian akuntansi. Nah, sistem ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi keuangan. Sistem ini berfungsi menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. Slide selanjutnya adalah sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia, yaitu mencakup yang pertama sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem pendukung keputusan, yang keempat sistem informasi eksekutif, yang kelima sistem pakar, yang keenam sistem komunikasi dan kolaborasi, dan yang ketujuh adalah sistem otomatisasi kantor. Slide selanjutnya adalah pengertian dari ERP. Apa sih ERP itu? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang artinya adalah sebuah teknologi digital berupa sistem perangkat lunak modular yang dibuat untuk dapat mengintegrasikan sebuah fungsi utama dari proses bisnis atau usaha dalam suatu sistem yang terpadu dan kompleks. Nah, ERP sistem ini mampu menyederhanakan dan menguraikan proses bisnis seperti bidang keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang, pendistribusian, dan departemen lainnya dalam perusahaan menjadi sebuah tools yang bisa dioperasikan dan dikelola dengan mudah oleh manusia. ERP memiliki modul-modul seperti pengendalian sediaan, utang dagang, piutang dagang, perencanaan, kebutuhan material, hingga penanganan sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis perangkat lunak ERP, ini merupakan jenis-jenis perangkat lunak yang terkenal, yaitu antara lain yang pertama SAP, yang kedua Oracle, yang ketiga PeopleSoft, dan yang keempat Industrial dan Financial System. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi 3 dan materi 4. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.